Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Edu Pandawa. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat virtual studio. Nah, mungkin bagi teman-teman ketika mengikuti kegiatan webinar ataupun yang lainnya menggunakan Zoom atau Google Meet ataupun yang lainnya, itu dari narasumber ataupun teman kita itu ada yang menggunakan atau membuat studio, ya, kelihatan lebih menarik loh dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Oke, nanti kita akan bahas dari mulai awal cara membuatnya seperti apa. Nanti yang harus kita butuhkan di sini itu adalah jelas kita membutuhkan kamera, tapi akan lebih baik hasilnya adalah menggunakan kamera webcam, ya, webcam eksternal. Itu nanti teman-teman bisa membeli di luar dengan berbagai macam merek dengan harga yang bervariasi. Silahkan gunakan, atau misalnya tidak bisa menggunakan itu, bisa menggunakan handphone, ya. Nanti untuk cara menggunakan menjadikan handphone menjadi webcam itu nanti akan saya kasih ulasan pada video selanjutnya. Nah, oke. Pertama yang nanti akan kita mulai dulu untuk persiapkan di sini yaitu kita menggunakan vMix, ya, vMix di sini virtual mix, ya, di sini, ya. Pertama kita buka dulu, ya. Nah, jadi nanti di sini pada vMix nanti kita akan diberikan tampilan seperti ini. Dan yang perlu nanti saya tekankan di sini, teman-teman ketika mendownload vMix itu jangan jangan menggunakan yang bajakan, ya. Kita download saja yang versi aslinya, orinya itu. Kita gunakan yang trial saja seperti ini. Nah, nanti akan mendapatkan fasilitas yang hampir mirip dengan yang pro. Tuh. Oke, setelah kita membuka ini, langkah yang pertama nanti di sini, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini yang sebelah kiri itu adalah preview. Jadi nanti apa saja yang akan kita tampilkan sebelum kita tampilkan itu akan terlihat di sebelah sini. Sedangkan yang di sini itu adalah tampilan atau yang terlihat pada layar nantinya. Sedangkan ini yang di sini ini adalah beberapa istilahnya aset-aset, ya, yang nanti akan kita masukkan dan nanti kita kolaborasikan bersama, baik itu dari unsur kamera, gambar maupun yang lainnya. Oke. Yang pertama kita akan mulai dulu itu adalah ini, ya, kita klik ini add input. Yang di sini kita klik add input. Nah, setelah kita klik ini, langkah yang pertama kita masukkan dulu adalah jelas kamera ini. Yang atas ini, ya, ada video, DVD, list, kamera. Nah, ini kita klik kamera. Di sini kita untuk kamera, karena kita membutuhkan tadi, ya, yang sudah saya sampaikan, kita menggunakan webcam. Kebetulan saya ini sudah pernah menggunakan handphone yang dijadikan webcam. Ini ada dua, ya, Source 2 dan Source 3, ya. Kemudian di sini untuk integrate kamera ini webcam eksternalnya. Kalau yang ini USB 2.0, ya, ini VGA UFC webcam ini adalah webcam yang bawaan dari laptop. Nah, karena saya menggunakan yang ini integrate kamera yang eksternal, nah kita klik, nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita langsung klik OK nih. Nah, maka akan muncul di layar seperti ini. Nah, untuk biar ini backgroundnya tidak seperti ini, ya, biar nanti bisa
digabungkan dengan yang lainnya, maka kita setting dulu. Kita klik yang di sini, yang ini, yang nomor 1 tadi, kita klik di sini, klik 2 kali. Ya, atau kalau tidak klik di sini ya klik yang ini, yang gerigi ini. Ya, gerigi ini. Nah, jadi sama ini 1 kali, kalau ini 2 kali. Oke, sama saja kita klik yang ini 2 kali. Nah, akan tampil pada settingannya seperti ini. Nanti yang akan kita setting di sini itu adalah kita klik ini color ya, color key. Pada color key ini nanti akan kita hilangkan background kita yang di belakang ini. Kita klik yang ini, centang. Kemudian setelah itu kita gunakan yang ini, yang tengah. Ini warna. Kemudian ini ada kayak apa ya, untuk pengambilan warna itu ya. Kita klik yang tengah saja, ini yang ini. Klik. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Oke, sampel warnanya. Nah, kemudian di sini chroma key filter kita klik centang. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, tarik. Nah, sampai benar-benar ini ya, sampai bersih. Nah, sampai sini sudah bersih. Kemudian kita tarik ini. Nah, itu. Oke ya, ini sudah. Kalau kita tarik lagi ini, nah, maka kita tarik. Nah, pas. Oke. Setelah itu, di sini kan masih ada yang terlihat ini ya, agak kayak rintik-rintik itu. Kita hilangkan yang ini. Caranya itu dengan di crop ya. Crop kita gunakan yang ini. Coba. Nah, position. Kemudian kita lihat yang di sini. Ya. Ini kita lihat nih. Nah, kita perhatikan ini. Nah, nanti akan hilang. Nah, akan hilang. Sebentar. Nah, ini hilang. Oke. Kemudian setelah itu untuk yang sebelah kayaknya tidak ada. Oke, berarti sudah selesai nih. Dan apabila nanti teman-teman itu ada yang ingin mengatur pencahayaan, itu nanti bisa digunakan di sini ya. Nanti di sini silakan teman-teman di setting sesuai keinginan teman-teman. Kalau pengen cerah ya nanti digunakan ini, jadi ada settingan dari live ya, live, kemudian gamma dan gain ya. Nanti silahkan di setting masing-masing sesuai dengan keinginan masing-masing itu. Oke, setelah itu kita tutup ini. Oke, setelah kamera sudah masuk, kemudian langkah selanjutnya add input. Nah, add input ini nanti kita masukkan background. Kita gunakan yang ini, image ya. Sini kita klik image yang ini, image klik. Kemudian kita pencarian di sini ya, browse ya. Mencari di mana kita menyimpannya. Nah, kebetulan ini sudah saya siapkan backgroundnya yang ini. Kita klik, kemudian open. Setelah itu yang bawah, oke. Kemudian kita masukkan lagi misalnya mejanya sama image. Nah, kemudian browse. Nah, di sini ada meja trans, ada meja utuh. Nah, kita masukkan ini. Open, oke. Kita masukkan yang lain juga sama caranya. Ya. Browse, kemudian meja trans, open, oke. Kita masukkan satu lagi biar tampilan lebih menarik, itu tampilan monitor ya. Oke, ini image, browse, kemudian ini klik, open, setelah itu oke. Nah, setelah masuk semua ini, kita masukkan satu persatu ke dalam background ya. Biasanya saya menggunakan ini, ada tambahan satu lagi ini ya, add input. Kemudian ini menggunakan color ini. Nah, color ini biasanya saya menggunakan warna ini sih. Kalau yang sering saya gunakan sih memang warna ini,
warna merah. Ini kita klik ini, nanti bisa mengganti pada warna yang kita inginkan. Nah, ini merah seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ditumpukan di sini semuanya, dari background, kemudian kamera dan lain-lain. Oke. Ini untuk biar tidak terlalu ini ya, terlalu menumpuk banyak, ini kita minimis ya. Caranya itu di klik kanan. Nah, klik kanan lagi, klik kanan lagi. Nah, ini klik kanan lagi. Sebentar. Nah, oke. Langkah yang pertama kita klik yang ini, karena kita men-settingnya itu di color ya. Semuanya nanti akan terkumpul di sini. Kita klik ini 2 kali. Nah, setelah itu kita nanti perhatikan pada multi view yang ini. Nah, pada multi view nanti di sini ada beberapa yang nanti akan kita masukkan. Pada posisi yang pertama itu biasanya saya menggunakan yang background ya. Kita cari wiki. Nah, kalau nanti misalnya seperti ini kan tidak tertutup semuanya. Kalau misalnya sudah tertutup, tidak masalah. Tapi kalau ini yang belum, maka kita klik yang ini, position. Kita atur sedemikian rupa. Nah, kita ini, sebentar. Nah, ulang-ulang. Yang ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Sudah pas. Kalau sudah pas, kita kembali ke multi view lagi. Nah, setelah itu nanti di sini kita masukkan yang kedua adalah kamera. Kita klik, kemudian ini tadi kita menggunakan integrated kamera, maka kita pakai yang ini. Nah, setelah itu kita setting dulu ya, karena di sini terlalu besar. Kita setting dulu. Oh ya, caranya bagaimana? Pertama, sama ya. Tadi integrated kamera, kemudian kita klik yang position. Nah, setelah itu kita perkecil ini. Ya. Nah, jadi kecil. Kita setting biar. Oh ya, nanti sebelum kita menyesuaikan gambarnya biar nanti pas, kita masukkan dulu yang lain. Seperti di sini misalnya kita masukkan ini lagi ya. Meja utuh. Kemudian oh ya, yang ini yang keempat kita kosongkan dulu karena untuk memasukkan yang ini apa namanya? Mirrornya. Ya, mirrornya apa? Mirrornya pada kamera yang tadi itu. Nah, kita kosongkan dulu yang 4. Kita yang 5 masukkan meja trans. Kemudian kita masukkan yang terakhir adalah monitor. Oke. Nah, ini kita geser dulu yang ini. Nah, kita kembali lagi multi view. Kita setting dulu untuk meja utuhnya. Nah, meja utuh ini seperti ini, Kak, terlalu ini ya menutup ya. Kita kecilkan dulu menggunakan ini zoom. Nah, ingat ya. Jadi di sini yang nanti teman-teman perhatikan, ketika nanti mau menyeting bagian tertentu, itu harus melalui ini dulu, multi view. Nah, di sini ada beberapa aset-aset yang sudah kita masukkan, ya, dari mulai background, kamera dan lain-lain itu. Ketika kita akan menyeting satu benda itu, maka kita klik pada posisi yang dimaksud. Jadi contoh misalnya seperti ini. Kita akan mengubah ini biar ukurannya pas. Maka kita ini meja utuh, berarti yang meja utuhnya klik yang di sini, position, kita klik. Nah, ini. Ketika kita menggeser yang lain, itu tidak akan bergerak. Nah, hanya ini saja yang bisa bergerak. Karena apa?
kita hanya men-settingnya pada satu ini ya. Nah, kita misalkan ini sudah selesai. Kemudian setelah itu kita setting yang namanya kameranya ini. Kita kembali lagi multi view. Kemudian ini kamera position. Nah, nih kita bisa geser. Kita perkecil. Nah, oke. Setelah itu kita tinggikan. Ini sudah pas. Oke. Nah, setelah itu karena sudah pas, kita setting yang meja transparannya yang ini. Kita kembali multi view, kemudian ini meja trans, kita klik position. Nah, ini sini. Untuk biar nanti pas sesuai dengan ukuran yang ini, kita bisa lihat pada meja yang utuhnya dulu. Multi view, kembali lagi meja utuhnya ini kita klik. Nah, ini ada ukurannya, kita copy scan saja biar lebih mudah. Setelah itu kembali lagi meja trans ini ya, position. Nah, kita masukkan copy paste. Nah, setelah itu kita bisa tempelkan di sini sehingga ukurannya adalah pas ya, sesuai dengan ukuran yang meja ininya, meja utuh ya. Setelah itu kita masukkan dulu, ini monitornya nanti dulu sebentar. Kita masukkan mirrornya, mirror dari kameranya. Caranya yaitu seperti ini. Kita tutup dulu. Ini kamera yang hasil yang tadi. Kemudian kita buat virtualnya. Caranya bagaimana? Klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, kemudian ini general. Nah, setelah itu ini perhatikan create virtual input. Nah, oke, kita klik yang ini. Nah, setelah itu sudah selesai. Nah, ini adalah hasil virtualnya yang tadi kita sudah buat. Maka kita klik kembali ini. Nah, kita akan setting. Tadi karena kita ingin membuat menjadi bentuk virtual, maka di sini adalah kita setting dulu di position ini. Kemudian kita, oh ya ini tidak bisa. Kita ganti ini dulu. Yang di atas menjadi main. Nah, setelah itu kita tarik ini sehingga akan berputar. Nah, menjadi mirror. Kita setting sedemikian rupa. Nah, oke. Setelah itu kembali lagi ke general, kita klik yang mirror. Mirror. Nah, oke. Kita tutup. Setelah itu kita kembali lagi ke yang ini, bagian ini. Pada color. Nah, kita klik. Nah, kembali lihat di multi view. Nah, tadi kan yang ini yang kosong itu adalah untuk mengisi mirrornya. Maka kita klik yang ini. Tadi karena itu yang tadi namanya virtual ya. Nah, virtual integrate kamera. Nah, seperti ini. Kita akan menyeting ya biar nanti pas sehingga akan terlihat di sini adalah pantulan dari ini. Nah, maka kita klik yang ini, position. Nah, setelah itu kita tarik ini settingan. Nah, biar kecil. Sebentar dulu. Nah, set. Kita perkecil. Sebentar. Nah, ini pas. Oke.
Ini akan terlihat seperti kaca ya, padahal sebetulnya itu bukan kaca, tetapi ini adalah hasil mirror dari yang tadi kita sudah buat. Nah, sehingga terlihat lebih nyata. Nah, itu. Ini adalah yang sudah kita setting, kemudian nanti kita lanjutkan pada ini monitornya. Untuk merubah atau ini ya ukurannya, merubah ukurannya biar lebih sesuai. Ini kan masih besar sekali itu monitornya, ini malah geser ke sebelah kiri. Kita klik multi view, kemudian ini monitor, klik yang position. Nah, kita tarik dulu. Nah, kemudian setelah itu kita perkecil, ini zoom. Nah, oke, perkecil. Nah, ini pas sesuai. Nah, ini akan terlihat lebih realistis ya. Nah, terlihat realistis sehingga terlihat seperti asli ya, walaupun sebetulnya ini adalah semuanya virtual. Nah, ini sudah kita buat satu ini ya untuk ini. Nah, terlihat seperti ini. Oke, ini sudah jadi satu studio. Nah, jika ini sebentar, ini kita tutup dulu. Nah, klik kanan. Jika kita ingin menambahkan sebuah tulisan, misalnya nanti identitas kita ketika kita menjadi narasumber, ya, itu nanti akan terlihat di sini tulisan. Kita bisa menggunakan fasilitas yang di sini, add input, kemudian kita klik yang ini, title ini. Nah, setelah itu nanti di sini kita akan diberi pilihan berbagai macam. Ini ada GT title, GT ticker, dan seterusnya. Ini nanti teman-teman bisa melihat, bisa mencari, dan bisa memilah-milih kira-kira yang pas yang mana. Nah, ini banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Kemudian ini GT ticker. Ini nanti berupa tulisan yang berjalan, itu yang seperti kalau mungkin teman-teman ketika melihat berita itu ada tulisannya berjalan. Nah, ini caranya menggunakan seperti ini. Ya. Kemudian ini ada GT scoreboard. Itu bisa digunakan ketika kita seperti menyaksikan sebuah pertandingan. Nah, di sini ini bisa kita gunakan menggunakan yang ini. Kemudian GT sosial, GT text, kemudian GT time untuk waktu, kemudian ada title ini ya, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan, sesuai keinginan kita masing-masing. Oke. Di sini nanti misalnya kita akan mengambil satu contoh ya. Misalnya kita ambil contoh yang ini misalnya. Ya, kita ambil yang di title, kemudian yang ini news HD6, kita klik yang ini. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, nanti di sini headline itu yang di atas, misalnya nama saya ya, nama saya. Oke. Oh ya, sebelum nanti kita rubah, jika teman-teman ingin mengganti pada fontnya, nanti kita bisa cari yang di sini, yang gambar ini, ya, kayak lembaran, kemudian ada huruf A-nya, kita klik ini. Nanti bisa menggunakan font yang mana, terserah teman-teman. Ya, jadi nanti terserah menggunakan yang mana. Misalkan saya menggunakan yang ini ya, yang ini. Kemudian ini bisa disetting bold atau regular atau yang lainnya. Kemudian ini untuk normal apa italic ya, garis miring gitu ya. Ini tulisan yang agak miring itu ya, miring. Kemudian untuk ukurannya itu berapa, silakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan saya ini menggunakan yang 72. Oke. Nama. Nah, setelah itu untuk deskripsinya. Deskripsi nanti itu juga sama, silahkan ganti fontnya sesuai keinginan ya. Setelah kita ini, kemudian kita ganti yang ini. Oke. Misalnya kita tuliskan ini
Deso. Ya, oke. Setelah itu klik yang ini silang. Nah, ini nanti kita gunakan, jadi ini tidak usah ditambahkan pada di sini, tidak usah. Tetapi ketika teman-teman itu sudah live berlangsung, ingin memunculkan tulisan yang ini tadi yang kita sudah buat, cukup teman-teman klik saja yang di sini, nomor 1 yang ini. Contoh kita klik ya. Nah, akan muncul. Jika ingin menghilangkan kembali, maka kita klik lagi nomor 1. Nah, maka akan hilang. Jadi, kalau nanti misalnya teman-teman ingin memunculkan sebuah nama ataupun apa sajalah tulisan itu di webinar kita itu ya, nanti kita bisa gunakan yang ini. Kita klik ini. Nah, nanti akan untuk menghilangkannya kita klik ini kembali, maka akan hilang. Nah, itu. Sebentar. Kemudian ini satu studio. Nah, ketika kita biasanya kan ini ada yang unik lagi, ketika sudah jadi ini kok ini apa lebih besar, bisa artinya tampilannya lebih besar. Kalau ini kan kecil. Nah, ini lebih kecil. Tapi yang nanti akan kita buat itu adalah tampilannya lebih besar, mendekat, kameranya mendekat. Nah, itu bagaimana caranya? Gampang sekali. Kita buat lagi. Di sini kita klik ini yang color ya, 2 kali. Nah, setelah itu pada general ini ya, kita buat create virtual input ya. Jadi nanti kita membuat satu lagi ya. Kemudian kita tutup. Nah, ini virtual color. Nah, itu nanti akan kita setting agar terlihat lebih dekat, yaitu bagaimana caranya? Kita klik di sini. Nah, setelah itu kita di sini multi view. Oke, sebentar. Jangan multi view, tapi langsung ini saja, tidak apa-apa. Position. Nah, pada position kita ganti menjadi main. Nah, mengapa main? Main artinya nanti seluruhnya ya, itu nanti akan berubah itu sebentar. Nah, ini kita karena ingin lebih dekat maka kita ini seperti ini. Nah, ini akan terlihat lebih dekat. Bahkan kita bisa atur ke tengah atau ke di sebelah manapun ya. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Jadi kita mudah tanpa menyeting kembali, nanti ini dirubah, diperkecil atau diperbesar. Tapi ya kalau nanti misalnya pengen dirubah, itu juga tidak masalah. Caranya bagaimana? Klik ini saja multi view, nanti silahkan teman-teman nanti di sini dirubah semuanya. Tapi kalau saya itu biasanya biar lebih mudah itu tinggal di sini saja, settingan pada position ya. Nanti kita perbesar lewatnya ini, zoom. Tapi dengan catatan, teman-teman harus mengganti ini dulu, dirubah menjadi main. Nah, nanti seluruhnya akan berubah seperti ini, lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu. Nah, akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, ini sudah 2 studio. Nanti ketika kita akan menggantinya, jadi ketika sudah tayang di layar itu, nanti kita akan ganti seperti ini merge. Nah, itu akan lebih dekat. Kemudian ketika kita klik lagi, akan menjauh. Nah, seperti itu. Kita klik ini, yang nama akan muncul. Klik lagi akan hilang. Kemudian ini kalau ini sih tampilan-tampilan ya. Ada web seperti ini. Ya, ada fade seperti ini ya. Ada cut, nah ini ya. Jadi macam-macam. Ada cube zoom, nah seperti ini. Jadi ini hanya pada pergantian layar, bentuknya seperti apa atau animasinya seperti apa, ini
menggunakan yang di sini. Ya, jadi dengan satu gambar ini kita bisa membuat dua tampilan ya. Ini yang lebih jauh, yang ini lebih jauh ya, yang ini lebih dekat. Nah, jadi dengan gambar yang sama itu akan menghasilkan kayak ini lebih di zoom, kalau yang ini agak jauh itu ya. Oke. Itu saja mengenai cara membuat studio virtual ya dengan menggunakan Vmix. Jika nanti ada teman-teman yang ingin ditanyakan, kemudian permasalahan ya berkaitan dengan pembuatan studio virtual menggunakan Vmix, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab untuk membantu teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya untuk perkembangan channel Edu Pandawa ini, sehingga menjadi lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.